Pembebasan Sianisita SKM Menkes. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Melinda. Kepada Saudari Melinda, saya persilakan. Baik, prosedur pelepasan data untuk audit dan penelitian. Berdasarkan dokumen analisis sistem pelepasan informasi rekam medis, berikut adalah poin-poin prosedur operasional standar atau POS pelepasan data medis untuk kepentingan penelitian internal rumah sakit. Prosedur pelepasan data medis untuk kepentingan penelitian internal rumah sakit. 1. Pengajuan permohonan. 1. Penelitian internal mengajukan surat permintaan resmi atau proposal penelitian kepada unit diklat rumah sakit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan materi dari Saudara Melinda. Selanjutnya saya persilakan kepada materi kedua. Yang kedua, persetujuan direktur. Unit diklat memproses permintaan tersebut dengan meminta persetujuan atau disposisi dari direktur rumah sakit. Yang ketiga, penetapan dan distribusi izin. Setelah disetujui, unit diklat mengirimkan surat balasan. Unit diklat menyerahkan surat disposisi kepada kepala unit rekam medis. Yang keempat, pemrosesan data oleh unit rekam medis. Unit rekam medis mengarsipkan surat disposisi. Unit rekam medis memproses permintaan informasi yang dibutuhkan. Kepala rekam medis atau bagian rekam medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis. Saya kembalikan ke moderator. 5. Penyerahan dan pemanfaatan data atau menjaga kerahasiaan. Unit rekam medis menyerahkan data yang dibutuhkan. Penelitian atau pemanfaatan data hanya boleh dilakukan di dalam ruangan unit kerja rekam medis. Rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari rumah sakit. Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien. 6. Pencatatan peminjaman. Petugas rekam medis mencatat berkas rekam medis yang akan dipinjam untuk riset atau penelitian. Peminjam atau peneliti menandatangani pencatatan peminjaman tersebut. Sebaiknya menggunakan pendokumentasian terkomputerisasi untuk pencatatan peminjaman agar lebih aman dan mudah untuk penghitungan data. B. Prinsip etika hukum dalam penggunaan data medis. 3 prinsip etika hukum utama yang wajib dipatuhi saat melepaskan data pasien meliputi 1. Kerahasiaan merupakan perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis yang wajib dijaga oleh sarana pelayanan kesehatan terhadap kemungkinan akses yang tidak sah, hilang atau rusak. Prinsip ini dijamin oleh hukum Indonesia antara lain melalui peraturan pemerintah. 2. Persetujuan berdasarkan informasi. Prinsip ini menegaskan hak pasien untuk memberikan persetujuan bebas terhadap suatu tindakan atau pelepasan informasi setelah memperoleh semua informasi penting yang relevan. 3. Tidak merugikan. Prinsip ini merupakan dasar dalam bioetika dan erat kaitannya dengan kewajiban rumah sakit untuk menyediakan pelayanan yang aman dan bermutu sesuai standar. Dalam konteks rekam medis, prinsip ini dipenuhi dengan upaya menjaga keamanan dan keselamatan data agar informasi tidak disalahgunakan atau dipalsukan, yang pada akhirnya dapat merugikan pasien secara hukum maupun finansial. C. Pengamanan data saat pelepasan. Keamanan sistem informasi khususnya rekam medis mencakup 3 aspek penting yang wajib dijaga selama proses pelepasan atau pengolahan data. Keamanan sistem informasi khususnya rekam medis mencakup 3 aspek penting yang wajib dijaga selama proses pelepasan atau pengolahan data. 1. Aspek kerahasiaan atau privasi bertujuan untuk menjaga agar data-data penting dan rahasia pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, keluhan, hingga nama obat tidak bisa diakses atau disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan. Yang kedua adalah aspek integritas, menekankan bahwa sebuah informasi tidak boleh berubah tanpa seizin pemilik informasi. Ketiga, aspek ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika informasi tersebut
akses rekaman elektronik untuk penelitian tentang kualitas hidup pasien rawat jalan dengan diagnosis tertentu di rumah sakit IRS-AS. Setelah disetujui, ia diberikan username dan password yang berlaku 1 kali 24 jam. Analisis kepatuhan etika dan hukum. Pelepasan data dalam studi kasus hipotetik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks penelitian. 1. Pelanggaran prinsip kerahasiaan hukum dan etika. 2. Pemberian akses identitas pasien. Untuk kepentingan penelitian, informasi yang memuat identitas pasien tidak dapat diakses dan seharusnya disamarkan. Pemberian data klinis yang masih terhubung dengan identitas melanggar prinsip kerahasiaan data medis yang diatur dalam Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 dan etika penelitian yang mengharuskan privasi subjek dijaga. 3. Pelanggaran prinsip integritas data. 4. Akses tidak read only. Peneliti seharusnya hanya mendapatkan akses read only agar tidak dapat mengubah atau menghapus data kesehatan pasien. 5. Pelanggaran prosedur kontrol akses, hukum dan etika. Kurangnya pembagian akses rinci, kegagalan sistem dalam mengidentifikasi pengguna eksternal dengan baik dan memberikan akses melebihi kebutuhan, fitur upload berkas, melihat riwayat kunjungan di luar permohonan, menunjukkan bahwa kebijakan pembagian hak akses yang lebih rinci belum diterapkan secara efektif. Meskipun RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung telah memiliki SPO, memberikan username atau password 1 kali 24 jam dan membatasi akses di instalasi rekam medis, celah pada sistem yang masih dalam tahap pengembangan mengakibatkan prinsip minimalisasi akses hanya sebatas yang diperlukan dan kerahasiaan anonimitas data penelitian terlanggar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi paparan materi dari rekan-rekan saya. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah pelepasan data rekam medis untuk audit dan penelitian merupakan proses yang menuntut keseimbangan ketat antara peningkatan mutu layanan dan perlindungan hak pasien. Kepatuhan terhadap prosedur operasional standar wajib diikuti secara berlapis, secara administratif melalui disposisi direktur dan pencatatan meminjam. Etika hukum menjaga kerahasiaan, otonomi dan sesuai undang-undang dan Permenkes, dan teknis melalui deskripsi dan kontrol akses berbasis password. Studi kasus menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kontrol teknis dapat secara langsung melanggar prinsip kerahasiaan. Data tidak dianonimisasi dan integrasi. Akses melalui batas read-only yang secara substansial melanggar prinsip etika dan hukum yang berlaku.